tabelnya. Maka dari itu di sini kami sediakan cara perhitungannya, cara menimbang gimana supaya milik kosnya itu benar, tidak asal-asalan. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya ketika sudah memiliki kos ini kita nggak nyesal gitu di kemudian hari seperti itu. Kemudian tujuannya itu yang pertama merancang dan membangun SPK berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Python yang menggunakan library yang namanya Streamlit di sini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan hasil perhitungannya dalam bentuk web. Kemudian menggunakan metode SAW dan TOPSIS dan membandingkan hasil rankingan SAW dan TOPSIS. Dan yang keempat menghasilkan sistem rekomendasi kos terbaik berdasarkan harga sewa, jarak, fasilitas, dan keamanan. Kemudian manfaat penelitian ini saya rangkum menjadi 3 bagian. Pertama bagi mahasiswa itu tentunya dalam memilih kos yang tidak akan kecewa, tidak akan menyesal. Karena apa? Karena dia memilih kos berdasarkan perhitungan yang matang. Yang kedua adalah bagi peneliti, yaitu menambah pemahaman dan pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu yang sudah dia ketahui. Yang ketiga bagi institusi, yaitu menjadi referensi penelitian selanjutnya terkait implementasi metode SPK, pemilihan alternatif. Kemudian yang kedua tinjauan. Jadi ketika sistem keputusan bagian dari informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, tapi di sini kan kita contohnya untuk mengambil keputusan dalam lingkup mahasiswa. Di SPK fokus pada pendidikan informasi, lalu ada pemodelan data dan analisis alternatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Seperti kasus yang diambil yaitu pemilihan tempat kos yang melibatkan banyak kriteria. Lalu yang pertama metode SAW atau Simple Additive Weighting. Jadi SAW ini adalah metode penjumlahan yang terbobot. SAW mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua kriterianya. Lalu yang pertama itu SAW yang berada metode TOPSIS. Jadi metode TOPSIS ini memilih alternatif terbaik berdasarkan jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terjauhnya dari solusi ideal negatifnya. Kemudian selanjutnya kerangka pemikiran. Lalu kerangka pemikiran yang pertama itu permasalahan bagaimana nanti mahasiswa itu memilih kos. Lalu yang kedua itu menentukan kriterianya. Jadi di sini kita masukkan kriteria dapat, yaitu harga, jarak, fasilitas, dan keamanan. Nah, lalu jika sudah mendapatkan kriteria ini kan tadi semuanya alternatif juga. Karena di sini kami menggunakan metode SAW dan TOPSIS, maka fokusnya menggunakan 2 metode itu. Lalu jika sudah memproses menggunakan metode itu, lalu dibandingkan dan mendapatkan rekomendasi akhir strengthingan. Selanjutnya objek penelitian, kriteria dan bobot. Di sini terdapat penelitian kos mahasiswa di sekitar kampus ini dinilai menggunakan 4 kriteria utama. Yang pertama adalah harga sewa, yang kedua adalah jarak ke kampus, kemudian fasilitas kamar dan tingkat keamanan. Untuk harga sewa ini dia sifatnya itu kos, yaitu menguntungkan bagi si mahasiswa tersebut. Kemudian jarak kampus juga dia sifatnya kos, yaitu menguntungkan kampus. Kemudian fasilitas kamar harga sewa itu yang dibayar oleh mahasiswa untuk kosnya itu agak merugikan ya gitu. Yang kedua adalah jarak ke kampusnya ke kos, kemudian fasilitas kamarnya semakin bagus maka nanti itu menjadi nilai plusnya, benefitnya. Kemudian tingkat keamanannya sebagai benefit juga. Kemudian metode pengumpulan datanya kita di sekitar sini ada berbagai macam. Ada kita menggunakan 1 observasi, yang kedua ada wawancara, ketiga studi literatur, dan keempat ada dokumentasi.
Kemudian data alternatif dan materi keputusan, terdapat 5 alternatif kos yang dievaluasi berdasarkan 4 kriteria data yang digunakan untuk SAW dan TOPSIS. Yang pertama adalah ada kos mawar, kos melati, kos anggrek, kos tulip, dan kos kenanga. Harganya itu bisa dilihat teman-teman, kemudian jaraknya itu sekitar 500, 300, dan 700. Perkiraan aja, dari juga. Fasilitasnya dan sini dan keamanannya dengan angka yang disebutkan. Kemudian hasil perankingan SAW dan TOPSIS. Nanti dengan metode TOPSIS ini di SAW yaitu kos kenanga jadi alternatif kelima, nilainya itu sekitar 0,833. Kemudian kos melati itu 0,780, kos tulip 0,720, kos anggrek 0,68, kos mawar 0,621. Nanti kita akan melihat lebih jelasnya itu di kode programming. Kemudian perbandingannya, metode TOPSIS menempatkan K2 kos melati sebagai alternatif terbaik dengan nilai 0,723. Kemudian metode SAW menempatkan A5 yaitu kos kenangan alternatif 5 pada peringkat pertama dengan nilai 0,833. Perbedaan terjadi karena TOPSIS mempertimbangkan kedekatan terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif, sedangkan SAW menggunakan timbangan berbobot dan nilai ternormalisasi. Kesimpulannya, dua metode dapat menghasilkan rekomendasi berbeda meskipun menggunakan data dan bobot yang sama. Kemudian yang merancang sistemnya akan menggunakan basis program Python, kemudian frameworknya menggunakan Scramble, library-nya pakai Pandas dan NumPy untuk perhitungan matriksnya, diagram perencanaan, ada use case, activity, sequence diagram, dan VSD. Kemudian alur kerjanya nanti ketika mau buka aplikasi, nanti sistem akan membuat dataset, cost-nya, kemudian backend people menjalankan SAW, TOPSIS mengelola dan tampilkan tabel perbandingan hasil. Selanjutnya kita akan melihat metodenya atau programnya yang telah kami buat. Ketika program pertama kali dijalankan, maka akan tampil tampilan login autentikasi seperti ini. Untuk tampilannya, untuk username-nya saya kasih admin, kemudian passwordnya admin 123. Untuk keamanannya kami menggunakan SSH 256 untuk sebagai keamanan passwordnya. Kemudian di sini kriteria terdapat 5, 1, 2, 4 kriteria. Yang pertama itu harga. Kita kasih bobotnya itu 0,83. Tipenya apa? Tipenya dia sebagai benefit. Kemudian jarak bobotnya 0,25. Tipenya sebagai benefit juga. Fasilitas kita kasih bobot 0,20. Kemudian keamanan kita kasih juga 0,15 gitu. Dan sebagai benefit di sini saya sudah memberikan fitur root yaitu bisa update dan juga delete. Kemudian alternatif. Lalu yang tadi kita sudah ditetapkan kan ada dampak, ada harga, ada jarak, ada keamanan, ada fasilitas. Lalu kita sudah menetapkan kriteria. Lalu kita menetapkan alternatif cost itu apa aja. Yang pertama ada kos mawar, kemudian yang kedua ada kos melati, kemudian ada kos anggrek, dan yang keempat ada kos tulip. Jika sudah mendapatkan kriteria dan alternatifnya, kan tadi kriteria juga sudah ditetapkan bobot-bobotnya berapa saja. Lalu di sini menginput nilai dari pas alternatif tadi. Contohnya kos mawar. Kos mawar di kriteria harga kita contoh mengisi nilai 0,9 euro. Lalu di kos mawar dengan kriteria jarak kita contoh memasukkan nilai 0,85. Di fasilitas kita menginputkan 0,80 dan keamanan contoh inputnya itu 0,95. Nah, jika sudah semua dimasukkan nilai-nilai kriteria dari setiap alternatif, Cek dulu. Udah di sini udah semua. Karena kalau ada yang belum nanti kalau ada problem. Nah, di sini password belum diisi. Kita sebagai contoh aja isinya. Terus normal dulu sudah. Kemudian jarak. Jaraknya 0,7 aja. Pada kita 0,85.
dalam kategori SAW ranking satunya atau cost terbaik menurut proses SAW ini itu Mas Muhammad dengan skor 0.8639. Lalu yang kedua itu ada pesantren, yang ketiga ada sosmati, dan yang keempat ada posterior. Nah, sedangkan metode toksis itu palingannya berbeda walaupun kriteria bobotnya sama, tapi nanti hasilnya beda. Kalau tadi SAW ranking satunya kosmore, dalam metode toksis ini peringkat satunya itu pesantren dengan nilai 0,7135, yang Mas Mawar kedua, sosmati ketiga, dan yang keempat posterior. Selesai. Jadi itu. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.